Tidak semua keluarga hancur oleh teriakan dan pertengkaran. Ada keluarga yang runtuh perlahan dalam diam, tanpa suara, tanpa amarah, tanpa saling menyalahkan. Kami duduk di meja yang sama, makan dari piring yang sama, tinggal di rumah yang sama. Namun hati kami terpisah oleh luka yang tak pernah diucapkan. Setiap orang memilih tersenyum agar yang lain tidak semakin terluka. Setiap orang memilih diam karena takut menjadi beban. Kami pikir keheningan akan menyelamatkan keluarga ini. Padahal justru disitulah doa-doa terpanjang kami lahir. Doa yang tak pernah terucap, hanya mengalir lewat air mata di malam hari. Dan saat itu, kami belum sadar bahwa diam yang kami pelihara hampir saja merenggut segalanya. Dari luar, rumah kami tampak seperti keluarga biasa. Pintu selalu tertutup rapi setiap pagi, senyum tetap terpasang saat bertemu tetangga, dan tawa kecil sesekali terdengar agar dunia percaya kami baik-baik saja. Namun di dalamnya, kata-kata semakin jarang diucapkan. Kami hidup bersama, tapi hati berjalan sendiri-sendiri. Tak ada pertengkaran hebat, hanya jarak yang tumbuh perlahan. Dan tanpa kami sadari, keheningan itu mulai menjadi bahasa utama dalam rumah kami. Tak ada yang benar-benar siap saat cobaan itu datang. Ia tidak mengetuk pintu, tidak memberi tanda. Hanya masuk begitu saja dan mengubah segalanya. Hari-hari yang dulu terasa cukup, perlahan menjadi sempit. Bukan hanya soal uang, tapi tentang rasa aman yang diam-diam menghilang. Ayah yang biasanya pulang dengan cerita, kini lebih sering membawa lelah. Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya menyimpan kegelisahan yang tak ia bagi pada siapapun. Ia duduk lebih lama di ruang tamu, memandangi dinding seakan mencari jawaban yang tak pernah muncul. Ibu merasakan perubahan itu lebih dulu. Ia menghitung pengeluaran dengan lebih teliti, mengurangi hal-hal kecil tanpa pernah mengeluh. Senyumnya tetap ada, namun kini sering terhenti di tengah jalan. Di dapur, ia menanak nasi dengan doa yang lebih panjang dari biasanya. Kami anak-anak mulai belajar membaca suasana. Kami tahu kapan harus diam, kapan tidak boleh bertanya, kapan tawa terdengar terlalu keras. Tanpa disuruh, kami menekan keinginan sendiri agar rumah tetap tenang. Kami pikir itulah bentuk kedewasaan. Tak pernah ada pertengkaran hebat. Tak ada pintu dibanting atau suara meninggi. Justru itulah yang membuat semuanya terasa lebih berat. Masalah tak dibicarakan, hanya disimpan. Seolah jika tak disebutkan, ia akan menghilang sendiri. Namun dia memiliki cara kejam untuk tumbuh. Ia mengisi ruang-ruang kosong, menebalkan jarak, dan perlahan mengubah kebersamaan menjadi rutinitas tanpa rasa. Makan bersama tanpa percakapan, duduk berdekatan tanpa benar-benar saling hadir. Ayah menanggung beban sebagai kepala keluarga sendirian. Ia percaya, selama ia tak menunjukkan rapuh, keluarga akan tetap berdiri. Ibu memilih menahan rasa agar anak-anak tak kehilangan rasa aman. Dan kami belajar melindungi satu sama lain. Namun tanpa sadar, perlindungan itu berubah menjadi tembok. Tembok yang dibangun dari niat baik, tapi membuat kami semakin terpisah. Pada masa itulah keheningan mulai menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu perlahan terasa normal. Kami tidak menyadari bahwa yang retak bukan hanya keadaan, melainkan hubungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang. Saat itu kami belum tahu bahwa inilah awal dari perjalanan panjang. Perjalanan di mana diam bukan lagi sekedar pilihan, melainkan doa paling panjang yang kami panjatkan dalam sunyi.
Keheningan yang awalnya terasa sementara, perlahan berubah menjadi kebiasaan. Hari demi hari berlalu tanpa banyak kata, seolah rumah ini telah sepakat untuk tidak membicarakan apapun yang terlalu berat. Kami beraktivitas seperti biasa, namun setiap langkah terasa hati-hati. Takut salah ucap, takut memicu luka yang lebih dalam. Ayah semakin jarang berbicara tentang pekerjaannya. Setiap kali ada yang bertanya, jawabannya singkat, datar, dan segera diakhiri dengan senyum yang dipaksakan. Ia menyimpan semua kekhawatirannya sendiri, meyakini bahwa diam adalah bentuk tanggung jawab. Padahal di balik itu, dadanya penuh oleh rasa takut yang tak pernah menemukan jalan keluar. Ibu memilih sibuk, membersihkan rumah berulang kali, merapikan sesuatu yang sebenarnya sudah rapi. Tangannya bekerja tanpa henti, seolah dengan bergerak terus, ia bisa melupakan kegelisahan yang menekan pikirannya. Namun setiap malam, saat rumah benar-benar sunyi, ia duduk sendiri, menatap lantai, dan menghela napas panjang. Kami, anak-anak, merasakan perubahan itu dengan cara kami sendiri. Kami menjadi pendengar yang tak pernah bersuara. Kami belajar menebak suasana hati dari langkah kaki, dari cara pintu ditutup, dari napas yang terdengar lebih berat. Tak ada yang mengajarkan, tapi kami mengerti. Berbicara bisa menjadi bahaya. Dia mulai menyakiti, tapi tak seorang pun berani mengakuinya. Kita pikir selama tak ada pertengkaran, semuanya masih bisa diselamatkan. Padahal rasa sakit itu tetap ada, hanya saja tidak memiliki suara. Ia mengendap, tumbuh, dan perlahan menggerogoti kehangatan yang dulu kami miliki. Waktu makan menjadi saat paling canggung. Sendok bergerak pelan, piring bergeser tanpa suara. Kalimat yang terucap hanyalah hal-hal ringan, itu pun sering terputus di tengah jalan. Tak ada yang berani membuka topik yang sebenarnya ingin dibicarakan. Setiap orang memendam cerita sendiri. Ayah dengan rasa gagal yang tak pernah ia akui. Ibu dengan ketakutan kehilangan segalanya. Dan kami dengan kebingungan yang tak tahu harus dibagi ke siapa. Kami semua berusaha kuat dengan cara yang salah. Kami menahan tangis agar tidak menambah beban. Kami menyembunyikan rasa agar rumah tetap terlihat utuh. Namun di balik semua itu, hati kami mulai kelelahan. Diam memang menjaga rumah tetap tenang, tapi ketenangan itu kosong. Tak ada kehangatan, tak ada pelukan, tak ada tempat aman untuk bersandar. Yang tersisa hanyalah kebersamaan yang terasa asing. Dan pada titik itu, kami mulai menyadari satu hal yang menakutkan. Keheningan yang terus dipelihara bukan lagi perlindungan, melainkan luka yang perlahan memperlebar jarak di antara kami. Malam selalu datang dengan kejujuran yang tak mampu dihadapi siang hari. Saat rumah mulai gelap dan suara perlahan menghilang, satu persatu kami kembali menjadi diri kami yang sebenarnya. Tak ada senyum yang harus dipertahankan, tak ada peran yang harus dimainkan. Hanya ada lelah, takut, dan doa yang tertahan di dada. Ayah jarang langsung tidur. Ia duduk lama di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela yang memantulkan bayangannya sendiri. Pikirannya berputar pada pertanyaan yang sama. Di mana ia salah? Sebagai kepala keluarga, ia merasa gagal. Bukan karena tak berusaha, tetapi karena hasilnya tak kunjung terlihat. Setiap helayan nafasnya berat, namun tak satu pun keluhan keluar dari mulutnya. Ia percaya, selama ia diam, keluarga akan tetap merasa aman. Padahal, diam itu justru membuatnya semakin tenggelam dalam rasa bersalah. Ibu memilih cara yang berbeda. Di dalam kamar saat semua sudah terlelap, ia bangkit perlahan. Langkahnya pelan agar tak ada yang terbangun. Ia membentangkan sajadah, menundukkan kepala, dan membiarkan air mata jatuh tanpa diseka. Doanya panjang,
lebih panjang dari malam-malam sebelumnya. Ia tak meminta banyak hal, hanya kekuatan untuk bertahan dan harapan agar keluarganya tidak benar-benar runtuh. Tangisnya tertahan, suaranya hampir tak terdengar, seolah takut doanya sendiri akan mengganggu siapapun. Kami, anak-anak, memiliki malam kami sendiri. Di balik selimut, kami menatap langit-langit kamar, memikirkan hal-hal yang belum mampu kami pahami. Kami bertanya-tanya, apakah keadaan ini akan berakhir? Apakah rumah ini akan tetap ada esok hari? Air mata kami jatuh diam-diam. Bukan karena kami lemah, tetapi karena tak tahu kepada siapa harus mengadu. Kami belajar dewasa terlalu cepat, memendam rasa takut sambil berpura-pura baik-baik saja di pagi hari. Tak ada satupun dari kami yang melihat tangis yang lain. Ayah tak tahu ibu berdoa hingga larut malam. Ibu tak tahu anak-anaknya menangis dalam senyap. Dan kami tak tahu betapa berat beban yang ayah pikul setiap harinya. Namun, Tuhan tahu. Setiap air mata yang jatuh tanpa suara. Setiap doa yang hanya berani diucapkan dalam hati. Setiap diam yang sebenarnya adalah jeritan paling lirih. Pada malam-malam itulah, tanpa kami sadari, keheningan berubah makna. Ia bukan lagi sekedar jarak, melainkan doa panjang yang terangkai dari kesabaran, rasa takut, dan harapan yang nyaris padam. Dan mungkin, disitulah awal pertolongan mulai mendekat. Tepat ketika kami merasa paling sendirian. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras. Ia hadir dalam momen kecil yang nyaris tak kami anggap penting. Sebuah sore yang biasa, hujan turun pelan, dan rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tak ada firasat bahwa hari itu akan menjadi titik balik bagi keluarga kami. Ayah pulang lebih lambat. Langkahnya berat, jaketnya basah oleh hujan yang tak sempat ia hindari. Ia duduk tanpa bicara, menunduk lebih lama dari biasanya. Kami semua merasakan ada sesuatu yang berbeda, meski tak ada yang berani bertanya. Hingga akhirnya, satu kalimat keluar dari mulutnya. Pelan, gemetar, dan hampir tak terdengar. Ayah capek, tapi ayah tidak ingin menyerah. Kalimat itu sederhana, namun menghancurkan tembok yang kami bangun bertahun-tahun. Ibu terdiam, lalu matanya berkaca-kaca. Kami menatap ayah dengan perasaan yang bercampur, terkejut, sedih, dan lega. Untuk pertama kalinya, ayah mengaku lelah. Untuk pertama kalinya, ia berhenti berpura-pura kuat. Dan pada saat itu juga, kami sadar bahwa diam telah membuat kami saling kehilangan. Ibu mendekat, duduk di samping ayah. Tangannya bergetar saat menyentuh bahu yang selama ini ia jaga jaraknya. "Aku juga capek," katanya lirih. "Tapi aku takut kalau aku bicara, semuanya akan semakin berat." Air mata yang lama tertahan akhirnya jatuh. Tak ada yang mencoba menghentikannya. Tangis memenuhi ruang yang selama ini terlalu sunyi. Namun kali ini, tangis itu terasa melegakan. Kami, anak-anak, ikut bersuara. Bukan dengan kata-kata yang sempurna, tapi dengan kejujuran yang jujur. Tentang rasa takut kehilangan rumah ini. Tentang kebingungan yang kami simpan sendiri. Tentang lelahnya berpura-pura baik-baik saja. Tak ada saling menyalahkan. Tak ada suara meninggi. Hanya pengakuan-pengakuan kecil yang akhirnya menemukan ruang. Kami saling mendengar, mungkin untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Keheningan itu runtuh, bukan karena pertengkaran, melainkan karena keberanian untuk jujur meski terasa menyakitkan. Pelukan terjadi secara alami, canggung namun hangat. Pelukan yang mengingatkan kami bahwa kami masih keluarga, bukan sekedar orang-orang yang tinggal di bawah atap yang sama. Pada saat itu kami mengerti, masalah kami belum selesai.
kesulitan masih ada. Namun kini kami tidak lagi sendirian menghadapinya. Retakan kecil bernama kejujuran itu tidak membuat rumah ini runtuh. Justru darinya, cahaya perlahan masuk. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kami percaya bahwa keluarga ini masih punya harapan. Setelah malam kejujuran itu, rumah kami tidak serta-merta berubah menjadi bahagia. Masalah belum menghilang, keadaan belum membaik secara ajaib. Namun ada satu hal yang berbeda. Kami tidak lagi memikul semuanya sendirian. Pagi pertama setelah percakapan itu terasa canggung. Kami saling bertemu di meja makan dengan perasaan asing, seolah belajar kembali menjadi keluarga. Tak banyak kata terucap, tapi ada tatapan yang lebih lembut. Ada kesadaran bahwa setiap orang sedang berusaha. Ayah mulai bercerita, meski tidak selalu panjang. Ia mengabarkan kabar baik dan kabar buruk tanpa disaring. Kadang ia kecewa, kadang ia lelah. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak menutupinya. Kami belajar mendengar tanpa menuntut solusi. Ibu berhenti berpura-pura selalu kuat. Ia mengizinkan dirinya lelah, mengeluh, bahkan menangis di hadapan kami. Dan anehnya, itu justru membuatnya terlihat lebih tegar. Karena keberanian untuk rapuh ternyata adalah bentuk kekuatan yang lain. Kami anak-anak mulai berani bertanya, bukan untuk menyudutkan, tapi untuk memahami. Kami belajar bahwa keterbukaan tidak membuat masalah bertambah berat, justru membuat hati lebih lapang menjalaninya. Langkah-langkah kecil mulai kami ambil bersama. Mengatur ulang kebutuhan, menurunkan gengsi, menerima kenyataan tanpa menyalahkan keadaan. Semua dilakukan perlahan, tanpa janji muluk-muluk. Ada hari-hari ketika harapan terasa dekat. Ada juga hari-hari ketika semuanya terasa ingin runtuh kembali. Namun kini, setiap kali itu terjadi, kami saling mengingatkan. Kami masih bersama. Rumah kami belum sempurna. Masih ada kekhawatiran, masih ada air mata. Namun di sela-selanya, tawa kecil mulai kembali terdengar. Bukan tawa palsu untuk menutupi luka, melainkan tawa jujur yang lahir dari kebersamaan. Kami belajar satu hal penting. Bangkit bukan berarti melupakan luka, melainkan menerima bahwa luka adalah bagian dari perjalanan. Setiap malam, doa kami tidak lagi sendirian. Kami duduk bersama dalam diam yang kini terasa hangat. Diam yang tidak lagi menyakitkan, melainkan penuh rasa syukur karena masih diberi kesempatan. Keluarga ini tidak diselamatkan oleh keajaiban besar. Ia diselamatkan oleh kejujuran kecil, oleh keberanian untuk bertahan satu hari lagi, dan oleh keputusan sederhana untuk tidak menyerah satu sama lain. Kami belum sampai di tujuan akhir, namun kini kami melangkah bersama. Dan itu sudah cukup untuk membuat hari esok terasa layak diperjuangkan. Pada akhirnya, kami mengerti. Tidak semua doa terucap dengan suara. Sebagian lahir dari keheningan, dari air mata yang jatuh tanpa saksi, dari hati yang terlalu lelah untuk meminta apapun selain kekuatan untuk bertahan. Kami pernah mengira diam adalah cara terbaik untuk saling melindungi. Kami takut kejujuran akan melukai. Takut kata-kata akan meruntuhkan apa yang masih tersisa. Namun waktu mengajarkan kami bahwa luka yang dipendam justru tumbuh lebih dalam. Sementara luka yang dibagi perlahan menemukan jalan untuk sembuh. Keluarga bukanlah tempat di mana semua orang harus selalu kuat. Ia adalah ruang aman untuk rapuh. Tempat berbagi takut tanpa merasa menjadi beban. Ketika kami berani membuka hati, kami sadar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesempurnaan, melainkan dari kesediaan untuk bertahan bersama dalam kekurangan. Hikmah terbesar yang kami pelajari adalah ini. Keheningan tidak selalu salah, tetapi ia tidak boleh menjadi tembok. Diam boleh menjadi doa, namun kejujuran adalah jembatan yang menghubungkan hati.
Dan selama masih ada keberanian untuk saling mendengar, harapan tidak pernah benar-benar hilang. Kini kami melangkah dengan langkah yang belum tentu ringan. Namun hati kami lebih lapang. Kami tahu, selama keluarga memilih untuk saling menggenggam, setiap cobaan, seberat apapun, akan selalu memiliki ujung yang bisa dilewati bersama. Dan dari semua luka yang pernah ada, kami belajar satu hal yang tak akan kami lupakan. Tuhan sering bekerja paling dalam, tepat saat manusia memilih untuk tetap bertahan, meski hanya dalam diam.